Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam rahayu, salam sejahtera bagi kita semua. Bertemu lagi bersama kami di channel Pencari Jalan Pulang. Dan pada kesempatan kali ini, kami berdua akan berdiskusi mengenai topik pembahasan yang akan kita bahas, yaitu fase-fase di dalam syahadat. Seperti yang kita ketahui bahwa syahadat itu di dalam agama Islam adalah rukun Islam yang pertama. Nah, di sini kita akan memberikan sudut pandang dari sisi yang tasawuf mengenai fase-fase di dalam syahadat. Mungkin bisa langsung dijelaskan oleh rekan saya Bang Teja. Waktu dan tempat dipersilahkan Bang Teja. Baik, terima kasih Bang Denny atas waktu dan kesempatannya membahas materi kita pada malam hari ini dengan judul fase-fase di dalam syahadat ya. Seperti yang kita ketahui, seseorang dikatakan bisa masuk Islam itu dengan mengucap 2 kalimat syahadat. Siapapun di luar Islam yang mau memasuki menjadi agama Islam atau mu'alaf atau yang mau masuk Islam itu dengan mengucap 2 kalimat syahadat. Itu merupakan rukun Islam. Itu merupakan pondasi utama. Namun di sini saya akan membahas terkait syahadat dalam perspektif ilmu tasawuf, terutama yang kami jalani. Bahwa benar syahadat tersebut adalah mengucap 2 kalimat syahadat. Namun itu adalah syahadat jasmani saja. Jadi yang telah masuk Islamnya itu hanya jasmani, belum dengan ruhaninya. Karena yang hanya mengucapkan, sedangkan arti dari syahadat itu sendiri adalah bersaksi. Aku bersaksi. Kalimatnya, kalimat grammarnya fi'il mudhari. Suatu kata kerja yang sedang dilakukan, aku bersaksi. Berarti ada yang kita saksikan. Di mana fase kesaksian prakteknya itu harus dilakukan beserta dengan ruhani kita. Karena hanya ruhani yang bisa sambung kepada maha ruhani. Dan itu ada metodologinya. Sehingga berlakulah seperti yang dalam Al-Quran itu yang menyatakan Arab Badui, ya Rasul saya telah beriman. Rasul menjawab, belum, engkau belum beriman, engkau baru berserah, engkau baru berislam. Karena iman belum dimasukkan ke dalam dadamu. Berarti posisi si Arab Badui itu di situ adalah posisinya baru berislam, baru berserah. Tapi iman belum dimasukkan ke dalam dada si Arab Badui itu. Nah, iman ketika dimasukkan, itulah pada saat proses persaksian kita akan syahadat. Karena pada proses penanaman nur iman dan nur Quran sebagaimana dalam Asy-Syura 52 itu terjadi pada saat proses kita baiat. Ditanamkan nur iman dan nur kitab. Disitulah pondasi awal kita, disitulah kita beriman secara kafah. Tidak hanya sebatas jasmani, tetapi ruhani kita juga beriman. Makanya udhulu fisilmi kafah. Kafah dalam perspektif kami di sini adalah jasmani dan ruhaninya telah beriman. Imannya ruhani di mana ketika ruhani itu telah teraktivasi, telah dibaiat, telah melaksanakan mutu qobla anta mutu yang terjadi pada saat proses baiat.
disitulah mulai syahadatnya, syahadat pekerjaan, syahadat persaksian, bukan syahadat ucapan seperti yang awal-awal tadi. Dan saya pun mengakui ya, saya juga awal-awal bahkan orang tua saya menuntun saya untuk bersyahadat dulu ketika saya balik. Orang tua saya menyatakan bahwa kamu sudah dewasa, Bapak ini mau menuntun kamu, dan Bapak mau menanyakan apakah kamu benar agama yang kamu pilih itu adalah Islam. Saya jawab benar. Kalau begitu Bapak tuntun untuk mengucap 2 kalimat syahadat. Saya mengucapkan 2 kalimat syahadat. Dan setelah saya ketahui saat ini bahwa itu adalah syahadat ucapan yang saya lakukan pada saat saya di dimensi syariat dulu. Ternyata untuk rohani kita bersyahadat, untuk rohani kita masuk ke dimensi kerohanian, supaya kita bisa memasuki dimensi kerohanian, itu rohani kita juga harus bersaksi, harus bersyahadat, yang mana prosesnya itu adalah pekerjaan, bukan hanya sebatas ucapan. Memang di sini secara logika tidak mungkin kita menyaksikan Rasul yang sudah tidak ada kalau secara syariat ya, bahwa Rasul diketahuinya oleh secara syariat 1400 tahun yang lalu, dan kita harus menyaksikan Tuhan Allah yang notabene Allah itu laisa kamisli sayun, undefinisi, undeskripsi, unlimited. Tuhan Allah itu, bagaimana kita menyaksikan Allah sementara Allah itu berada di dimensi mutlak, sementara kita itu relatif. Dan semuanya akan terjawab setelah kita melaksanakan baiat. Itulah yang menjadi penasaran saya juga dulu. Cuman saya berprinsipnya selama saya masih hidup, saya akan berjuang terus mencari. Selama hayat di kandung badan, saya mau mencari kebenaran yang sebenar-benarnya. Dan ternyata dipertemukanlah dengan ajaran tarekat. Seperti itu Bang Den. Mungkin sedikit menambahkan mengenai syahadat. Di dalam agama Islam, syahadat itu adalah rukun Islam yang pertama ya Bang Teja. Betul. Dan artinya syahadat itu kan aku bersaksi. Jadi betul seperti yang disampaikan oleh Bang Teja bahwa kalimat itu kalimat sedang berlangsung gitu. Jadi kalimat sedang terjadi. Fi'il mudhari. Jadi present continuous tense. Betul. Jadi ada yang kita saksikan gitu di dalam syahadat, dan sangat berkaitan dengan rukun Islam yang kedua, yaitu sholat. Setelah kita bersyahadat baru kita sholat gitu kan ya Bang Teja. Ya. Jadi sholat itu kan artinya mengingat. Sholatul zikri, zikir gitu ya. Tujuannya mengingat. Jadi jika kita tidak menyaksikan seperti di dalam rukun Islam yang pertama, seperti artinya bersaksi, jika kita belum pernah bersaksi, mana mungkin kita bisa mengingat. Jadi kuncinya ada di syahadat terlebih dahulu, yaitu dengan menyaksikan. Jika kita sudah menyaksikan, sudah pasti kita bisa mengingat. Jika kita belum pernah bertemu, mana mungkin kita bisa ingat gitu. Ya, logikanya gitulah. Kalau syahadatnya syahadat sebatas syariat saja, nanti sholatnya juga sebatas sholat syariat saja. Nanti zakatnya zakat sebatas syariat saja. Tidak ada unsur hakikatnya.
Tapi kalau syahadatnya syariat dan juga hakikat, syariat dikiaskan jasmani kita, hakikat dikiaskan ruhani kita. Apabila syahadatnya syahadat syariat berlaku dan syahadat hakikat berlaku, nanti sholat pun ada dua dimensi pada saat sholat itu nantinya. Sholat yang jasmani kita sholat, ruhani kita juga sholat. Jasmani kita ada kiblat ruhani, jasmani kita ada kiblat jasmani yaitu ke Ka'bah kiblatnya, dan ruhani kita juga ada kiblat ruhaninya. Sehingga kalau dari yang pertama, syahadat yang pertama sudah berlaku, sudah kafah antara jasmani dan ruhani, pada sholat pun akan kafah jasmani dan ruhani gitu. Makanya Allah sendiri kan dalam hadis qudsi disampaikan bahwa jangan kau sembah namaku, jangan kau sembah af'alku, jangan kau sembah sifatku, jangan kau sembah zatku, tapi sembahlah aku. Itu level-level ma'rifatul asma, ma'rifatul af'al, ma'rifatul sifat, ma'rifatul zat. Jangan menyembah itu, kan sembahlah aku gitu kan. Dan itu ada tingkatan-tingkatannya. Memang saya juga sampai lari ke sifat itu harus melalui asma dulu. Ya. Oh Allah, walaupun saya belum tahu alamat Allah, nama Allah itu yang mana. Oh korek, alamat nama korek itu ini gitu. Oh Allah, alamat nama Allah itu yang mana. Nah disitulah ada upgrade lah, ada penambahan ilmu. Lama-lama ke af'al, lama-lama ke sifat, lama-lama ke zat, lama-lama yang aku itu. Dan itu harus ditemukan oleh setiap insan. Tidak bisa diam-diam saja tanpa mencari, belum tentu akan didapatkan. Karena bila engkau datang kepadaku, aku akan berlari kepadamu. Seperti itu. Ya, karena saya juga awalnya tertarik untuk belajar ilmu tasawuf atau belajar di tarekat. Salah satunya yaitu mengenai syahadat juga, Bang Pija dulu. Karena saya mendalami di dalam artinya yang bersaksi itu. Berarti Bang Denny kritis juga ya? Iya, aku bersaksi. Oh iya ya, artinya aku bersaksi. Tapi kok apa ya yang saya saksikan gitu di dalam syahadat. Nah di situ mungkin penasaran saya muncul dan ingin pembuktian yang lebih detail gitu. Dan ternyata alhamdulillah saya menemukan jalan dan caranya ditunjukkan dan dipraktekkan langsung oleh sendiri gitu. Nah, sampai berlakulah aku yakin. Aku yakin, oh iya ternyata ini loh yang namanya syahadat di dalam ilmu tarekat itu gitu. Makanya perjalanannya sangat luas dan jangan khawatir. Dalam artian khawatir kan banyaklah yang berpikir bahwa kebanyakan zikir itu bisa bikin gila gitu. Ya. Memang betul kalau tidak ada pembimbingnya. Kan dalam tarekat itu kegiatan ritual ibadahnya itu secara umum itu sebenarnya zikir, wirid gitu. Secara umum itu. Cuman banyak orang yang berzikir tanpa ada guru pembimbing sehingga putus sambungan, gak kemana-mana, juga jelas gitu. Akhirnya mereka banyakan gila. Karena mereka ditumpangi pamrih, gak nyambung gitu kan. Makanya untuk bisa mengenal Sang Maha Ruhani, kita harus mencari guru ruhani dulu supaya kita mengenai ruhani kita sendiri. Betul. Karena ruhani kita lah yang terhubung kepada Sang Maha Ruhani. Betul. Nah, untuk bisa mengaktifkan ruhani kita itu dengan praktek mutu qobla anta mutu, mati sebelum kamu mati. Ketika kita mati, ruhani kita akan hidup, akan aktif. Yang semula ruhani kita tuh
terbungkus oleh nafsu, gitu kan. Lama kelamaan dia juga bisa dominan, dia juga bisa memberikan sinyal apa yang seharusnya dilakukan dan apa yang tidak harus dilakukan, gitu. Makanya ini ilmu praktek, berbicara sejauh apapun tetap nilainya omong kosong, tapi harus dipraktekkan, gitu. Memang untuk masalah judul ini memang mungkin baru kali ya dibahas di YouTube mungkin ya. Tapi di sini kita mau menjelaskan bahwa ada tingkatannya loh, ada dimensinya loh, bahwa syahadat yang mengucap itu dan ada syahadat yang merupakan pekerjaan sesuai yang diucapkan itu. Ya. Misalkan saya bernyanyi, saya tidak mengucapkan saya bernyanyi, tapi saya memang sedang bernyanyi. Seperti itulah fi'il mudhari itu. Ya. Gitu. Dan itu harus masuk akal ya tentunya. Betul. Karena seperti yang disampaikan Nabi, Islam itu sangat ilmiah dan bisa diamalkan dan dibuktikan gitu. Al-Islamu ilmiun wa amaliyun ya. Nah gitu. Ya kalau makanya saya nggak ada salahnya saya belajar, kata saya. Karena saya segimana yakin pun dulu, saya pribadi nggak sampai hakul yakin keyakinan itu gitu kan. Buktinya apa? Begitu saya mati, mudah-mudahan aja masuk surga. Itu masih mudah-mudahan. Yang kedua, masih ada harap surga. Sebenarnya di ilmu tasawuf itu gak boleh ada harap surga atau takut neraka, tapi berharapnya hanya murni untuk mendapatkan rahmat dan ridhonya, gitu. Karena kalau kita pun masuk neraka ya, kalau kita bersama yang pemilik neraka ya gak ada masalah. Contohnya Nabi Ibrahim masuk ke dalam api, kalau bersama pemilik api ya gak ada masalah, gitu. Mungkin itu sih penjelasan kami terkait fase-fase dalam syahadat. Mungkin nanti ada judul lain. Kalau ada yang mau didiskusikan atau bertanya, boleh di kolom komentar. Kalau sekiranya itu memang mau bertanya, insya Allah kami balas. Tapi kalau niatnya hanya mengajak debat atau apa, saya rasa keyakinan itu tidak pantas untuk didebatkan kalau kita tidak ada landasan logikanya. Karena setiap orang berhak untuk mempunyai pendapat masing-masing ya. Betul, setiap orang diberi kebebasan untuk berpikir, setiap orang diberi kebebasan untuk beragama. Betul. Bebas siapapun mau memilih agama apapun, gitu kan. Kalau menurut Anda keyakinan Anda yang benar, silahkan. Kalau saya memilih keyakinan saya yang benar, sah-sah saja kan. Cuman apa tolak ukurnya bahwa keyakinan saya dan keyakinan Anda yang benar? Apakah keyakinan saya yang paling benar atau Anda? Tidak ada jaminan. Cuman kita bisa mengukurnya dengan apa? Logika. Kalau pelaku pasti masuk akal, gitu. Dia bisa menceritakan, dia bisa menunjukkan jalan dan caranya. Kalau kita sudah menunjukkan jalan dan caranya tepat, tetapi teman-teman gak mau membuktikan, ya jangan dulu menilai. Betul. Menilailah setelah membuktikan. Karena setelah kita membuktikan, di sana akan ada kurikulum dalam thariqah itu. Wirid sendiri, wirid jamaah, suluk, gitu kan. Bakti nanti, gitu kan. Makanya itu fase-fase yang harus dilalui. Kalau baru sebatas baiat, belum menjalankan rukun dan syaratnya, ya tetap aja gak ada jaminan gitu. Seperti itu mungkin Bang ya. Di sini kita hanya sifatnya hanya berbagi ya, Bang Teja. Betul. Hanya memberikan sudut pandang gitu yang mudah-mudahan bisa diterima gitu. Kalaupun nggak
cocok ya nggak apa-apa juga gitu ya. Apa setidaknya apa yang kami sampaikan itu masuk akal. Ya, Contohnya bersahadat mengatakan dirinya sedang bersaksi dan kalimatnya itu kalimat present continuous tense gitu. ya, Logikanya berarti apa yang dikatakan itu harus sesuai dengan apa yang dikerjakan gitu. betul. Saya sedang minum, padahal gak minum, itu berarti gak logis. Yang logis itu saya sedang minum, berarti saya memang sedang minum, seperti itu. Makanya fase mengucap dua kalimat syahadat itu baru sebatas jasmaniahnya saja. Nanti supaya kafah dengan ruhaninya itu adalah pada saat kita mutu qobla anta mutu, pada saat kita praktek, yaitu praktek bayat, pada saat kita ditanamkan nur iman dan nur Quran gitu. Dan kalau menurut saya sih di dalam beragama itu wajib untuk mencari gitu kebenaran hakikinya gitu yang dapat kita alami dan buktikan sendiri gitu. Karena awal juga saya berpikir begini, kalau saya dilahirkan di keluarga yang beragama Hindu atau Buddha atau Nasrani, mungkin saya juga akan mengikuti sesuai dengan kepercayaan orang tua saya gitu. Nah, dan alhamdulillah mungkin saya dilahirkan di keluarga yang bernotabene Islam, tapi saya tidak berhenti untuk mencari tahu gitu sejatinya agama yang saya jalani itu sampai di mana gitu intinya gitu. Jadi saya tidak mau hanya berdasarkan agama saya itu karena keturunan dari orang tua saja gitu. Tapi saya ada rasa ingin mencari tahu sendiri. Dan, penasaran ya? Iya, penasaran. Dan ternyata ada kalimat yang seperti yang Nabi sampaikan, al-Islamu ilmiun wa amaliyun. Islam itu sangat ilmiah dan bisa dibuktikan. Nah, itu mungkin yang jadi salah satu faktor saya tertarik untuk mencari atau mendalami ilmu agama gitu ya. Karena menurut saya keyakinan agama hanya sebatas dogmatis, keyakinan hanya sebatas keyakinan yang ilmu yakin ainul yakin, hanya sebatas dogmatis, untuk anak-anak zaman sekarang itu gak akan percaya. Jadi keyakinan agama sebatas a priori itu anak-anak zaman sekarang itu gak percaya, gak akan, karena gak logis gitu. Walaupun secara a priori logis itu benar, bahwa agama itu benar, terbukti secara fakta-fakta, temuan-temuan ilmiah gitu kan, secara a priori, tetapi anak sekarang, zaman sekarang rasa-rasanya mereka akan lebih berpikir kritis sehingga gak lebih memilih untuk masing-masing lah. Kadang gak mengikuti agama orang tuanya Islam ya ngikutin Islam, tapi sebenarnya dia gak benar-benar Islam gitu. Dia percaya gak percaya sebenarnya, sebatas ngikutin aja ya. Makanya Islam itu harus sakul yakin makomnya gitu kan, supaya benar-benar empiris gitu, supaya jadi a posteriori gitu. Jadi benar-benar terbukti gitu kan. Secara a priori juga sudah terbukti, sebenarnya bisa di a posteriorikan gitu. Bisa dihakul yakinkan. Karena itu yang diterima oleh Allah. Gitu. Yang a posteriori itu gitu kan. Mungkin gitu ya Bang Denny untuk pembahasan malam ini. Nanti barangkali ada judul baru kita akan posting lagi. Saya kembalikan ke Bang Denny. Baik, terima kasih Bang Teja atas penjelasannya di video kali ini, dan mungkin demikian yang dapat kami sampaikan. Semoga bermanfaat. Mohon maaf apabila ada perkataan dari kami yang kurang berkenan. Wabillahi taufiq wa hidayah, waridho wa hidayah, ilahi anta maksudi waridho kamat lubi.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.